Di COVID-19 yang namanya sekarang menjadi Corona atau COVID-19 ini sudah Allah tetapkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Baik, contohnya rahmat gimana? Surat Al-Fatir, surat ini ayat kedua. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursilahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorang yang sanggup melepaskan sesuatu itu, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya akan sampaikan satu ayat bahwa semua yang telah terjadi demi Allah tidak akan keluar dari takdir yang telah Allah tetapkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi COVID-19 yang namanya sekarang menjadi Corona atau COVID-19 ini sudah Allah tetapkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sedihkah kita kalau gitu? Tidak, seorang muslim tidak ada yang sedih. Terganggu-kah aktivitas kita? Jangan. Waktu itu lihat Rasul, ajaba, sungguh menakjubkan semua aktivitas seorang yang beriman. Diuji kesenangan ia bersyukur, diuji yang tidak disukai ia bersabar. Syukur baik baginya, sabar baik untuknya. Apalagi yang kita sedihkan? Tidak ada, Masya Allah. Yang kedua, wajib bagi seorang muslim agar menjaga hak-hak Allah dengan mengerjakan ketaatan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Selama hak Allah kita penuhi, pasti Allah punya kewajiban memelihara kita. Hak Allah yang paling utama apa? Allah disembah, tidak disekutukan dengan segala sesuatu. Kalau Allah sudah kita hanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukan, hak Allah kita penuhi. Kewajiban Allah kepada kita apa? Allah tidak akan mengadab kita. Jadi bagi saudara kita yang terkena penyakit COVID-19, ketika nanti ada syarat-syaratnya, ia bisa memenuhi, Masya Allah, ia akan mati syahid. Di hadis ini tadi, penyakit taun. Kemudian yang ketiga, berupaya mencari sebab dan mengobati penyakit taun ini. Maka berdasarkan ahlinya ada 3M. Apa 3M ini? 1, M-nya ini adalah menguatkan iman. Jadi iman itu harus dijaga luar biasa. Yang kedua, menguatkan imun. Yang ketiga, menjaga jarak. Inilah syariat. Ini yang mengeluarkan fatwa. Ini adalah ahlinya yang wajib kita ikuti. Meskipun sudah divaksin, tetapi tetap kita harus menjaga ketiga tadi. Ini adalah perintah dari orang yang berkepentingan. Maka di sini Syekh Abdurrahman Abdul Razak Al-Badr memberikan misalkan untuk rohani penguatnya apa? Menjaga misalkan zikir pagi dan petang, misalkan
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dan seterusnya. Nanti di sini juga ada. Kemudian berikutnya yang keempat, kewajiban seorang muslim tidak mudah hanyut dan terlena dengan kabar-kabar dusta. Sebetulnya yang memperparah itu apa? Informasi yang bukan benar, yang biasa disebut dengan istilah hoax. Hati-hati, harus selektif mencari informasi. Bukankah Quran surat 49 ayat ke-6 Allah memerintahkan apabila ada orang yang fasik datang kepada membawa berita apa? Tabayyun. Jadi kalau ada berita, langkah pertama cek kebenarannya. Itu pertama. Tabayyun. Setelah dicek kebenarannya, kalau itu benar, kalau nggak benar coret, delete. Kalau itu benar, langkah kedua apa? Manfaat enggak kalau saya share. Kalau enggak manfaat, enggak usah. Kalau manfaat, share menjadi sedekah jariyah. Tapi kalau enggak manfaatnya, apalagi kalau hoax, hindari. Karena bisa jadi nanti adalah menjadi dosa jariyah. Iya, hati-hati, bahaya sekali. Keenam, musibah yang paling besar sejatinya bukan COVID-19 ini, tapi apa? Musibah dalam agama. Ini musibah yang paling besar sejatinya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan 3M tadi. Ya, harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Poin berikutnya, setelah mengetahui nasihat para ulama, maka berikutnya yang tidak kalah pentingnya, yang ditunggu-tunggu, benarkah mati karena taun atau karena COVID-19 ini menjadi mati syahid? Tolong ini nanti sampaikan kepada orang-orang yang sedang kena ini. Seharusnya materi ini jauh-jauh sebelumnya ya, tapi karena kita berdasarkan urutan, ya udah sabar gitu. Iya, baik, silahkan di-share dulu ya Bu Dokter sama Akhi. Iya, sudah ya. Biar semuanya punya data-data. Apakah virus corona termasuk taun atau al-bala? Ini sejatinya pernah ditanyakan oleh Bunda waktu itu, saya masih ingat. Tapi waktu itu belum kami jawab dengan tuntas karena belum masuk materi. Sekarang insya Allah. Jadi kita bedakan dulu mana wabak, mana taun. Menurut pakar bahasa Arab dan pakar kesehatan, ada perbedaan yang bisa kita sampaikan. Al-waba adalah penyakit yang menular pada suatu wilayah, bisa penyebarannya cepat, bisa dan luas. Jadi satu wilayah menyebar aja, di wilayah itu boleh cepat dan meluas. Namun kalau taun ada tambahan, apa itu? Wabah yang menyebar luas dan menimbulkan kematian. Tapi kalau wabak tadi enggak, tapi kalau ini menimbulkan kematian. Karena menimbulkan kematian, maka COVID-19 masuk kategori taun. Siapa yang berpendapat ini? Yang berpendapat ini ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang. Seperti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Am Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ulama besar di kota Madinah, dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ulama besar di kota Madinah. Jelas ya? Rujukannya jelas, ulama-ulama yang enggak perlu disangsikan lagi keilmuannya. Jadi COVID-19 tidak diragukan lagi, adalah sudah masuk taun.
Lantas ditambah lagi kekuatannya orang yang lebih berhak apa? WHO. WHO telah memberikan pernyataan bahwa virus corona sudah masuk pandemik. Lebih jelas lagi kita menyebutkan sebagai taun. Jadi ada pakar agama yang menjelaskan sesuai dengan syariat dan pakar kesehatan memang ahlinya. Itu. Baik, kalau seperti itu berarti mati karena virus corona tergolong syahid insyaallah. Wallahu alam. Dari mana taunya? Mari kita lihat dalil dan nanti bagaimana syaratnya. Asy-syuhada'u khamsatul mad'un wal mabtun wal ghariqu wa sahibul ham wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 5, yakni orang yang mati karena ta'un atau wabah. Bahkan disebut pertama, orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa runtuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan di hadis yang lain, sebetulnya banyak hadisnya, tetapi nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian peluang menjadi pahala mati syahid bila taun seperti apa orang yang terkena.